Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, saya hari ini Senin 13 Februari 2023 menemui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, Dersi, Pak Dersi. Sehubungan ada rencana pemerintah untuk mengalihkan dari KTP berupa kartu, berupa fisik kartu ke KTP digital istilahnya. Nah, Pak Dersi, mengapa pemerintah mengambil langkah mendigitalkan KTP ini? Sebetulnya ini yang lebih pasnya tentunya porsinya pemerintah pusat. Namun menurut saya bahwa sekarang udah era digitalisasi, sepatutnya kita menggunakan teknologi terbaru, termasuklah dalam hal kepemilikan identitas kependudukan. Yang kita tahu bahwa identitas kependudukan kita yang terkait dengan kartu tanda penduduk itu, saat ini kan kita menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL. Nah, sekarang pemerintah dari pemerintah pusat sudah mengarahkan kita juga beralih secara beransur-ansur, kita mengalihkan kepada penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD yang mungkin lebih familiar di telinga masyarakat itu KTP digital. Rencana pemerintah pusat tahun 2023 ini sasarannya untuk 50 juta. 50 juta penduduk yang bisa menggunakan KTP digital ini. Termasuk Ketapang? Termasuk Ketapang. Nah, di Ketapang sendiri mulai diberlakukannya ini kapan, program ini kapan, Pak? Oh, ini sudah sejak tahun lalu sudah. Oh, sebenarnya sudah. Sudah kita. Untuk di jajaran pegawai sudah. Pegawai. Ini kami akan juga nanti akan juga melaksanakan di jajaran petinggi kita mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPR dan juga Kepala OPD dan juga pegawai-pegawai negeri. Dan pada saat pelayanan itu juga masyarakat umum yang berminat untuk menggunakan juga IKD ini atau identitas penduduk digital ini kami akan layani. Tapi untuk pelayanan ini kami sifatnya pelayanan di kantor. Jadi maksudnya di kantor di Dukcapil. Di Dukcapil, masyarakat atau siapapun yang membutuhkan akan datang ke kantor di Dukcapil. Kami akan layani. Termasukkah misalnya seperti saya yang baru memiliki KTP elektronik itu? Boleh. Bisakah sekarang mengubahnya, Pak? Bisa membuat identitas penduduk digital, bukan mengubah. Oh, bukan mengubah, tapi membuat ini. Membuat juga identitas penduduk. Jadi dia KTP elektroniknya itu KTP tetap berlaku. Juga IKD-nya juga ada. Jadi ada segi praktisnya. Biasanya masyarakat kita kan artinya kalau dia berjalan tuh selalu bawa HP. Jadi IKD kita tuh ada di HP. Jadi orang biasanya mungkin barang lain tertinggal, mungkin tidak terlalu dipusingkan, tapi kalau HP-nya tertinggal ya pusing. Berarti sebenarnya lebih memudahkan juga. Lebih memudahkan, dan lebih murah. Untuk membuat ini apakah dikenakan biaya, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Pelayanan kita sejak adanya Perda nomor 11 tahun 2022 kemarin, pelayanan di Capil ini semuanya gratis. Yang penting tapi itu syaratnya harusnya masyarakat melengkapi. Itulah mohon kerjasamanya, persyaratannya harus lengkap. Kalau persyaratan lengkap kami layani dan dengan cepat. Jadi itu. Iya. Berarti kalau pemohon baru KTP, artinya pembuat KTP baru seperti katakan mereka yang mau masuk ke usia 17 tahun, itu sudah akan diberlakukankah program ini, Pak? Kami mengharapkan demikian. Jadi untuk pemohon KTP baru itu diharapkan kami layani dengan memberikan identitas kependudukan digital. Apalagi sekarang kita kesulitan di Dukcapil ini untuk pengambilan belangko juga memang harus
pengiriman dari Jakarta ini memang cukup mahal. Dan itu sering ada masalah ya Pak ya? Sering terjadi kekosongan? Sering terjadi kekosongan. Iya. Kekosongan artinya bukan apa, kalau kadang-kadang dari Jakarta belum siap untuk percetakan awal tahun. Kami sendiri tidak siap, memang tidak ada anggaran khusus pengiriman. Karena pengirimannya itu satu kali ngirim itu ya makan waktu misalnya sampai jutaan rupiah, jadi itu cukup memberatkan kami untuk pembiayaan pengiriman ini. Dan bagi negara dengan ya katakan 50 juta saja penerbitan kartu, sebenarnya satu kartu itu berapa sih Pak biayanya? Nah itu kita oleh negara ini. Yang kita lihat tuh di segi formalnya, kita kan dapat belangko dari pusat itu hibah. Kalau dilihat dari berita acara penyerahan itu satu belangko KTP itu diserahkan ke daerah itu Rp10.080 tahun 2022. Berarti Rp10.080. Bayangkan kalau satu lembar. Gitu. Bayangkan kalau jumlahnya sampai 50 juta itu se-Indonesia ya Pak ya? Iya, itu duitnya besar sekali. Kalau dikalikan 50 juta itu besar sekali. Iya, Pak. Jadi itulah. Jadi mungkin yang jelas itu dari segi anggaran ya dengan IKD ini ya mengurangi beban negara juga. Iya. Pak, tapi ada kekhawatiran masyarakat. Nah, lantas keamanan dari data KTP itu seperti apa Pak? Ya dari segi keamanan itu ya relatif tergantung dari pribadi-pribadi yang menggunakan. Yang jelas ini kan dia menggunakan KTP Android yang paling tipenya itu ya saya hanya bisa sebutkan bahwa yang tipe Android 7,0 ke atas. 7,0 ke atas. Ke atas artinya yang 7, 8, 9 sampai 14 atau berapa itu artinya bisa memuat itu aplikasi untuk IKD ini. Jadi di dalam pemasangan itu kan ada juga harus pakai akun sendiri. Yang itu harus datang, harus punya HP sendiri pribadi, walaupun suami istri tidak boleh menggunakan punya orang lain gitu. Lalu ada passwordnya. Jadi itu passwordnya jangan sampai, itulah kembali tadi ke pribadi. Jangan passwordnya itu diketahui orang lain. Berarti sebenarnya tingkat pengamanannya sudah disediakan juga ya Pak ya? Aman gitu. Artinya kecuali dari gaya hidup dari yang bersangkutan, jangan terlalu teledor dengan akun dia dengan passwordnya gitu. Kalau HP-nya hilang misalnya, nah ini seperti apa Pak? HP-nya hilang pun kita nggak terlalu khawatir. Kalau memang HP-nya hilang ya kan diamankan dengan password tadi. Password tadi kan orang nggak mungkin orang yang nggak ahlinya itu mengetahui. Dan kalau HP hilang, ya yang bersangkutan kalau udah memiliki HP yang lain lagi itu datang saja ke Disdukcapil untuk kita pasang kembali. Bisa seperti itu ya Pak ya. Berarti sebenarnya pola-pola pengamanannya itu sudah juga cukup tersedia. Jadi soal kemungkinan pencurian data yang dikhawatirkan masyarakat banyak itu kecil lah kemungkinan terjadinya ya Pak ya dengan adanya password dan ini. Yang penting kehati-hatian masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Tapi kan juga banyak dari masyarakat kita misalnya golongan lansia, di pedesaan, lansia itu kan tidak memiliki HP sinyal Android itu, atau kawasan-kawasan blank spot area ya Pak ya. Iya betul. Ya makanya itu tadi bahwa kita berangsur-angsur artinya KTP elektronik yang pakai belangko atau pakai kepingan itu bukan dihilangkan, itu tetap kita tersediakan. Memang apalagi sekarang berlaku seumur hidup kan Pak? Berlaku seumur hidup. KTP pun berlaku seumur hidup sepanjang dia mampu mengamankan HP-nya dan berganti HP dipindahkan datanya tidak masalah. Jadi itu Pak. Jadi untuk itu kami mengharapkan memang dukungan dari semua pihak, dari media massa, dari masyarakat semuanya untuk untuk menggunakan identitas penduduk digital ini sehingga juga lebih praktis dan kami juga terbantu, tidak ada kendala dalam hal misalnya keterbatasan belangko yang tersedia gitu. Tapi kalau mereka mau, misalnya kan kita suka ada fotokopian tuh Pak, HP KTP ini. Kalau dari itu berarti tinggal datang ke
yang fotokopi yang ya biasanya kita kan diminta fotokopi KTP. Waktu saya kira dalam perkembangan transaksi ini nanti ya kita juga harus juga ya pertama ya kalau transaksinya di tempat-tempat yang resmi misalnya di bank, di hotel, di tiket pesawat kita cukup menunjukkan di HP kita. Tapi kalau memang harus pakai fotokopi mungkin kita harus menggunakan peralatan lagi, di print out di printer ya, di print out pribadi gitu atau orang lain dan di print out saja. Oh gitu Pak. Tapi ya kalau yang transaksi resmi saya kira memang kita cukup tunjukkan di layar HP kita. Identitas kita. Iya. Tapi masyarakat juga berarti perlu kehati-hatian juga pada saat memprint out untuk fotokopi. Ya, ya itu ya hati-hati, artinya tempat yang dipercaya lah. Yang dipercaya, oke. Tidak menggandakan ataupun menyalahgunakan data itu. Iya, oke. Pak Desi, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya dan sahabat Sahur 10. Semoga bincang-bincang kami ini dapat menjawab pertanyaan kita seputar rencana pemerintah untuk memberlakukan KTP digital. Yasmin Umar untuk Sorot 10.